Bagaimana pandangan Mas Wahyu tentang reinkarnasi, Mas? Karena ada banyak sekali kepercayaan bahwa kita ini adalah hasil dari reinkarnasi para leluhur kita sendiri, Mas. Reinkarnasi, ya. Iya, Mas Wahyu. Kalau kita bicara kehidupan, tentunya kan memang kehidupan ini kan kekal abadi ya, Mas Yahya. Iya. Artinya di antara kita ini yang silih berganti dan akan terus berganti itu adalah wadahnya saja. Wadah yang berarti kalau digambarkan di dalam wujud diri kita ya tubuh fisik kita ini. Tubuh fisik kita ini akan terus berganti. Tetapi kita meyakini bahwa isi yang ada di dalamnya atau kehidupan yang ada di dalam wadah ini isinya adalah sama. Nah, tentu kalau kita melihat dari sisi ini ya ada benarnya juga tentang reinkarnasi yang mana kehidupan sebelumnya itu juga akan bertempat di kehidupan yang baru ini tapi dengan wadah yang baru. Artinya kehidupannya tetap ya, kehidupan ini kan kekal abadi. Nah, wadahnya ada masa berlakunya. Tubuh kita ini ada masa berlakunya. Kalau sudah meninggal, ya sudah habis, tamat, kiamat. Tapi yang tamat, kiamat, yang habis ya tubuh fisik ini. Isi daripada kehidupannya kita yakini kekal abadi. Nah, tetapi bedanya begini. Kalau kemudian kita mengartikan reinkarnasi seolah-olah ruh atau jiwa atau kehidupan yang ada di dalam diri kita ini adalah gambaran daripada leluhur kita secara personal tentunya ya, yang sudah ada mereknya. Ini saya rasa tidak bisa kita sesempit itu berpikirnya. Karena tidak ubahnya begini. Saya selalu berkeyakinan bahwa hidup ini tidak ubahnya gelas dan air begitu. Yang mana gelas atau cawan itu adalah wujud daripada tubuh fisik ini. Mau sebagus apapun, mereknya apa, bentuknya seperti apa, yang namanya gelas atau cawan itu adalah buatan pabrik, artinya buatan manusia. Tubuh fisik kita ini buatan manusia, kedua orang tua kita. Makanya pabriknya Mas Wahyu dengan pabriknya Mas Yahya berbeda. Demikian pula dengan pabrik-pabrik yang lain. Sehingga hasil ciptaannya juga berbeda-beda. Secara genetik kan saya mengikuti yang menciptakan diri saya, yaitu kedua orang tua saya. Demikian juga dengan Mas Yahya. Secara genetik, tubuh fisiknya Mas Yahya ini mengikuti dari pabrik yang menciptakan, yaitu kedua orang tuanya Mas Yahya. Nah, akan tetapi, kalau kita bicara tentang airnya atau roh kehidupan yang ada di dalam dirinya Mas Yahya, ini kan bukan milik pabrik itu tadi. Bukan milik kedua orang tua kita, tetapi milik daripada sumber kehidupan. Artinya di sini kita meyakini dan mengimani bahwa kehidupan ini adalah miliknya Tuhan. Nah, dari situlah kalau kemudian kita perdalam lagi tentang reinkarnasi, bahwa seolah-olah roh yang ada di dalam diri kita adalah roh dari mbah kita misalkan, atau dari leluhur kita. Ini jatuhnya begini Mas Yahya. Air itu kalau di dalam gelas dinamakan air gelas, kan begitu. Bisa diberi warna, bisa diberi rasa, bisa dirubah-rubah. Artinya bisa menjadi air kopi, bisa menjadi air teh, bisa menjadi air susu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau air-air ini sudah ditumpahkan kembali kepada alam semesta ini, kemudian Mas Yahya mencari di dalam sumber, pernah nggak Mas Yahya menemukan air teh, air kopi, air susu, air jeruk mungkin? Ya, tidak akan pernah ya Mas Wahyu. Tidak akan pernah. Karena apa? Air kalau sudah kembali kepada sumbernya, maka dia nggak ada merek, nggak ada nama, nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada identitas apapun. Yang ada air ya tetap air. Air jernih gitu ya. Ya ketika kita ngambil di sumber itu, bening, ya bersih, suci, murni, nggak berasa, nggak berwarna, dan nggak berbau. Demikian pula dengan
kehidupan kita. Ini menurut saya pribadi, kurang lebihnya begitu. Sehingga kalau kemudian kita dianggap reinkarnasi daripada para leluhur kita dalam tanda kutip, ya, bahwa kita ini adalah sosok dari simbah kita. Nah, ini yang mohon maaf ya, saya rasa kurang pas ini buat saya. Tetapi kalau secara genetik, karena memang ada keturunan, ya bisa jadi secara genetik saya hampir mirip nih secara fisik dengan mbah saya, bahkan karakternya lah, karena perangkat tubuh fisik ini memang secara genetik ada keturunan-keturunan dari asal sampai ke kita sekarang, kurang lebih begitu. Tapi sumber kehidupannya ya tetap kembali bersih, murni, suci itu tadi. Jadi tidak ada beda Mas Yahya. Makanya antara Mas Yahya, saya dengan teman-teman, dulur-dulur semuanya ini, semua ini berasal dari sumber kehidupan yang sama. Makanya kalau kita paham tentang konsep bertuhan, sejatinya kita ini semua saudara. Yang membedakan hanya wadahnya, tubuh fisiknya, mereknya saja. Karena diciptakan dari pabrik yang berbeda-beda. Tapi bahan bakunya sama gitu loh Mas ya. Iya, terlepas dari kepercayaan dari masing-masing keyakinan, kita saling menghargai saja ya Mas ya. Tentunya. Ya, akan tetapi kita dibekali pikiran untuk menggali ya sampai ke sumbernya, kurang lebih begitu ya Mas ya. Nah, kemudian begini Mas, ada kepercayaan bahwa kita ini adalah hasil daripada karma leluhur kita terdahulu Mas Wahyu. Misalkan kita hidup susah sekarang ya, itu karena warisan daripada leluhur kita terdahulu. Setuju atau tidak Mas tentang pemahaman seperti ini? Kalau dilihat dari sisi duniawinya, ini dari sisi duniawi, saya bisa setuju. Contoh, ketika orang tua kita melakukan kesalahan, misalkan sampai seluruh harta benda yang dimiliki ini habis semuanya karena kekurang hati-hatiannya, terus kemudian tidak punya apa-apa, bahkan meninggalkan punya banyak hutang. Nah, terus kemudian anak cucunya yang merasakan. Nah, ini kan sangat realistis sekali. Ya. Nah, tapi secara duniawi, artinya kesalahan ini kan ada sebab akibat. Ya, ketika dilakukan oleh mbah kita, ya, kemudian turun ke orang tua kita, bahkan orang tua kita nggak menyelesaikan, nanti bisa terus ke kita. Nah, ini kan karma artinya. Karena kesalahan apa yang diperbuat oleh mbah kita bisa turun sampai kepada kita sebagai cucunya secara duniawi. Tapi kalau kemudian ini dihubungkan ya dengan yang bukan duniawi, ya artinya secara non logika, ya. Kalau tadi kan logika atau fakta duniawi, tapi kalau secara non logika, menurut rasa atau daripada kehidupan jiwa kita, roh kita, seolah-olah ini adalah karma dari para mbah kita atau orang tua kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya, atau di masa hidupnya susah dan lain sebagainya, terus kemudian seolah-olah itu menjelma atau ada di dalam tubuh kita. Artinya kan seolah-olah gambaran daripada mbah kita atau kedua orang tua kita ini masih wujud, cuman ada di dalam badan kita, kan begitu jatuhnya. Nah, ini yang saya kurang sependapat. Jadi banyak yang terjebak seolah-olah, oh ini karena dosa di masa lalu, ini karena karma di masa lalu, sehingga kita ikut merasakannya. Nah, ini menurut saya perlu digali lebih dalam untuk kita bisa lepas dari sana. Kalau kita bicara dosa, karma, itu hukum sebab akibat. Yang mana ada tabur tuai. Itu tentunya bisa terjadi Mas Yahya. Ya. Tapi tidak sepenuhnya itu benar-benar istilahnya berdampak 100% bahwa hidup kita benar-benar menderita atau bahagia itu dikarenakan oleh karma atau dosa itu tadi. Saya rasa tidak seperti itu. Sekali Mas Wahyu yang berpikiran bahwa kalau hidupnya apes terus, miskin, katanya wah ini sudah turunan dari mbah-mbah kita terdahulu dan nggak bisa dirubah lagi gitu Mas. Ya, kata siapa nggak bisa dirubah ya. Jadi bahkan
Saya meyakini bahwa konsep tentang karma, tentang dosa, itu bisa diputus, Mas Yahya. Nah, cara diputusnya bagaimana? Coba kita lepaskan dulu, kita tanggalkan tentang pemahaman-pemahaman yang mungkin kadang cara berpikir atau sudut pandang kita kurang luas dan kurang dalam, Mas Yahya. Nah, contohnya tentang reinkarnasi, tentang karma, yang mana ini harusnya ya kita nggak terjebak di sana. Kalaupun kita mengetahui bahwa simbah kita itu dulu hidupnya sengsara misalkan, atau orang tua kita hidupnya sengsara misalkan, terlepas dari segala kebaikan dan keburukannya. Terus kemudian kita yang sekarang ini menjalani hidup, harusnya kita tidak terjebak di sana bahwa seolah-olah hidup kita ini susah karena mereka-mereka di zaman dahulu. Jatuhnya kita jadi menyalahkan begitu, Mas Ayah. Ya. Padahal untuk orang yang normal, ya, tidak ada satupun orang tua di muka bumi ini. Untuk yang normal, untuk yang waras, untuk yang sadar. Bahkan mbah-mbah kita, itu menginginkan kehidupan anak cucunya itu sengsara juga seperti mereka. Tidak mungkin. Hanya orang yang nggak waras yang menginginkan seperti itu. Artinya tidak ada kesengajaan untuk menyengsarakan kehidupan anak cucunya di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita yang menjalani hidup jangan terjebak di situ. Kita putus karma-karma tersebut, kita putus dosa-dosa tersebut. Dengan cara apa? Kita perbaiki hidup kita. Ketika kita mengetahui simbah kita, kedua orang tua kita di zaman dahulu, itu hidupnya susah, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang nggak baik, ya kita jangan sampai seperti itu. Kita semangat menjalani hidup, kita semangat menjaga hidup kita, merawat hidup kita dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, dan dengan penuh kehati-hatian. Maka dari situlah kita akan bisa memperbaiki hidup kita lebih baik lagi ke depannya dalam segala hal. Jadi untuk dulur-dulur, teman-teman semuanya jangan kemudian terjebak, ini karma. Itu jatuhnya menurut saya adalah bagian daripada bahwa kita ini menyerah menjalani hidup, kemudian kita cari kambing hitam, menyalahkan, ini karena reinkarnasi di zaman dulu dari mbah kita jadi ke kita, ini karena karma orang tua kita, ini karena dosa-dosa orang tua kita sehingga bisa berdampak seperti ini ke kita. Bahkan dengan apa yang kita lakukan saja harusnya kita bisa introspeksi diri. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih benar dibandingkan dengan kita terjebak di kehidupan masa lalu dan kita terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang menurut saya agak sempit kalau kita berpikir seperti itu, Mas Yahya.